Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الحاضرون، أيها المسلمون، أيها المستمعون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jum'ah rahimakumullah. Kesempatan siang yang penuh dalam barokah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, perkenankan Al-Fakir mengajak kepada hadirin, utamanya kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan temperatur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan jalan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua,
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kadang-kadangnya hadirin rahimakumullah, kita lalai terhadap kedua orang tua kita tatkala orang tua kita sudah menua. Banyak di antara diri kita bahasanya ada sebagian manusia yang tatkala orang tuanya sudah menua maka diabaikan begitu saja. Kadang-kadangnya hadirin rahimakumullah, ada seseorang yang tatkala orang tuanya sudah menua, orang tuanya sudah sepuh, maka yang diperbuat bukan memperhatikannya, malah dia menempatkan orang tua tersebut pada panti jompo dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sudah semakin menipis, dikarenakan keridhaan dari kedua orang tua juga semakin hilang dikarenakan orang anak dari tersebut, anak dari orang tua tersebut dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua sangatlah menipis. Ini menandakan bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipredikatkan sebagai seorang anak, maka patutlah bagi diri kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Abdurrahman bin Auf, suatu ketika beliau ingin mengajak ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, kedua orang tua atau ibunya tersebut ternyata kakinya sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, dan pada akhirnya Abdurrahman bin Auf menggendong ibunya dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, ke Madinatul Munawwarah, kemudian sampai kepada yang namanya Mesir. Ini menandakan bahasanya kebaktian seorang anak kepada orang tuanya sudah sangat maksimal, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bakti yang belum maksimal. Kenapa? Karena orang tua di dalam rangka mendoakan dan memberi nafkah bagi anak-anaknya tidak kurang-kurang untuk memberikan nafkah dan perhatian serta ridho kepada anak-anaknya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di saat kita diperdekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak, maka patutlah bagi diri kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan tatkala orang tua sudah menua, orang tua sudah semakin sepuh, maka yang patut bagi diri kita adalah memberikan pendidikan, yakni tentang hamba tersebut nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kenikmatan, dan diantaranya kenikmatan tersebut di mana orang tua tersebut kita arahkan, kita bimbing sebaik-baiknya, kita perhatikan sebaik-baiknya, dan tentunya perhatian tersebut kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita tetap beribadah dengan tekun. Fa insyaallah dengan ketekunan beribadah tersebut nantinya akan mendapatkan husnul khatimah. Hadirin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, bahwasanya yang namanya anak sudah berkewajiban bagi orang tuanya untuk mendidik, untuk mengarahkan. Dikala orang tua sudah menua, dikala orang tua sudah pikun, maka yang wajib bagi kita sebagai anak, yakni mengarahkan kembali, mengingatkan kembali kepada kedua orang tua tersebut, nantinya bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata dia berikan tempat, yakni
di tempat buat panti jompo. Dan ini menandakan bahasanya anak tersebut nantinya bisa menjadi anak yang durhaka kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, intinya bahasanya mari kita sebagai umat Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bapak kita, berbakti kepada ibu kita. Tatkala keseharian kita menelpon istri kita, kita menelpon anak kita sehari sampai 5 kali. Tapi apakah tatkala kita orang tua kita masih hidup, kita bisa menelpon orang tua kita sehari 5 kali? Tentunya jarang bagi diri kita. Dan itu menjadi PR bagi anak-anak bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua sangatlah penting. Dan nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat hamba Allah atau anak tersebut berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah niscaya anak tersebut akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, bisa menambah hasanah keilmuan agama kita, dan yang lebih utama bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita nanti dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, sebagai anak-anak yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radallahu ma nas'abihi wa qurabatihi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunuba wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa ghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqul ilahana